Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Muda dapat menjumpai Anda kembali dalam Gorontalo Menyapa. Dan langsung dari Pelabuhan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, kita akan membahas satu topik perbincangan, yakni Pelabuhan Tilamuta menuju kawasan ekonomi khusus di Teluk Tomini. Dan untuk membahas topik ini sudah bersama dengan saya beberapa narasumber yang akan ikut berbincang. Dan yang pertama saya perkenalkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bualemo, Bapak Supandra Nur. Assalamualaikum Pak Supandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Supandra? Alhamdulillah. Salam sehat Pak Supandra. Dan Pak Safrudin Lamusu sebagai Kepala Dinas Perhubungan Bualemo. Assalamualaikum Pak Safrudin. Kabar baik ya Pak Safrudin? Salam sehat juga Pak Safrudin. Dan yang terakhir ada Pak Hasan Abbas sebagai petugas Kesiabandaran Kantor UPP kelas 3 Tilamuta. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik juga? Alhamdulillah Salam baik. sehat Pak Hasan. Dan untuk membahas topik ini, Pelabuhan Tilamuta menuju kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini, tentunya saya ke Pak Hasan terlebih dahulu. Sebagai petugas Kesiabandaran Kantor UPP kelas 3 Tilamuta, apa sih gambaran awal yang bisa kita ketahui bersama begitu Pak Hasan? Pemirsa TVRI Gorontalo juga akan tahu bahwa seperti apa aktivitas atau seperti apa kegiatan yang selama ini sudah dilayani atau dilakukan dalam aktivitas Pelabuhan Tilamuta ini sendiri. Silakan Pak Hasan. Iya baik, terima kasih. Barangkali sebelum saya menjelaskan seperti apa kegiatan yang orientasinya ada di Pelabuhan Tilamuta ini sendiri, barangkali saya dapat menjelaskan terlebih dahulu fungsi, tugas dan fungsi daripada adanya kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Tilamuta yang dalam hal ini selaku mempunyai tugas dan fungsi dalam pengaturan pengendalian kegiatan kepelabuhanan, pengawasan dan keamanan pelayaran di pelabuhan, serta penyediaan jasa kepelabuhanan yang belum dikomersilkan. Adapun kegiatan yang selama ini sudah terlaksana di Pelabuhan Tilamuta ini sendiri, dalam hal ini untuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan barang sendiri, itu dengan adanya kapal-kapal niaga yang mengangkut komoditi yang ada di Kabupaten Bualemo ataupun daerah tetangga seperti Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini komoditi tersebut berupa jagung, CPO, kemudian CPO kelapa sawit Pak. Ya, benar. Kemudian yang baru-baru ini dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato, yaitu pemuatan ataupun dalam hal ini ekspor pelet kayu ke Jepang. Dan kemudian untuk komoditi ataupun bahan baku yang diangkut dari daerah Sulawesi Selatan, contohnya itu yang masuk ke daerah Bualemo di Tilamuta, yaitu adalah semen. Sementara di Tilamuta sendiri hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan penumpang, itu kami memiliki satu armada kapal perintis, dalam hal ini tol laut, KM Sabuk Nusantara 113, yang syukur alhamdulillah dengan adanya kapal ini bisa melayani kebutuhan masyarakat secara khusus yang ada di Kabupaten Tilamuta ini, dalam hal melakukan perjalanan. Dan untuk kapal tol laut ini sendiri, dia melayani rute Tilamuta menuju Bualemo Sulawesi Tengah ya Pak ya.
Bualemo ke Banggai, Banggai menuju Raha, Raha menuju Makassar, dari Makassar kembali menuju ke Raha, Raha Banggai, Banggai Bualemo, Bualemo Bumbulan, Bumbulan kembali ke Tilamuta lagi. Barangkali untuk orientasi kegiatan kurang lebih seperti itu, Pak. Artinya ada dua aktivitas utama, kapal niaga dan juga kapal penumpang. Nah, Ada dua, Pak. di sini kan Benar kita sekali, melihat bahwa banyak komoditi unggulan ternyata di Bualemo yang juga sudah dikirim melalui Bualemo keluar, seperti jagung, kelapa sawit, dan juga daerah tetangga. Wilayah tetangga seperti Pohuwato yang mengirimkan pelet kayu ke Jepang, begitu ya, Iya, Pak benar. Hasan. Nah, dari sini memang kita melihat ini berarti sangat erat kaitannya dengan nanti visi ke depan kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini, karena wilayah ini juga masuk dalam lokalisasi atau lokalisir dari Teluk Tomini. Nah, saya ke Pak Safrudin tentunya. Pak Safrudin sebagai Kepala Dinas Perhubungan Bualemo sudah mengetahui banyak bagaimana pengembangan ini mau kemana begitu. Seperti apa dulu step per stepnya begitu. Karena kalau kita langsung ke kawasan ekonomi khusus mungkin banyak yang belum mengerti apa sih kawasan ekonomi khusus ini, apa nanti pengaruhnya juga buat masyarakat daerah khususnya di Bualemo. Silakan Pak Sudin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Terkait dengan Pelabuhan Tilamuta, kami sangat bersyukur bahwa hari ini sempat diekspos ke media untuk paling tidak memberitahukan kepada halayak ramai bahwa inilah Pelabuhan Tilamuta. Cikal bakalnya adalah pelabuhan alam yang Cikal bakalnya pelabuhan alam. sudah kira-kira hampir 100 tahun yang sejak zaman Jepang, Belanda, dan diteruskan sampai zaman sekarang. Nah, pelabuhan ini sejak tahun 2006 itu mulai dibangun dermaga baru yang mungkin panjang sekitar 30 meteran. Yang sekarang ada di belakang kita sama-sama ini. Tahun 2015, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 90 meteran. Saat ini berarti Saat totalnya ini 90 meter. Oleh karena upaya strategis yang kami lihat Pelabuhan Tilamuta begitu baik untuk dikembangkan, tahun 2020 kami melakukan feasibility study. Feasibility study yang telah kami bahas bersama dan telah kami presentasikan ke Bappenas, ke Kementerian Desa, bahkan ke Kementerian Perhubungan juga. Bahkan kemana-mana kami presentasikan itu. Stakeholder terkait. Bahwa kami butuh peningkatan status dari pengumpan ke pelabuhan. Jadi Pelabuhan Tilamuta saat ini statusnya adalah pelabuhan pengumpan. Pengumpan begitu. Nah, hal tersebut terjawab sudah oleh beberapa stakeholder terkait, sehingga kami pun segera melakukan aksi untuk bagaimana pelabuhan ini dikembangkan. Sehingga tahun ini kami melakukan penyusunan dokumen LARAP yang tentunya intinya adalah bagaimana dokumen ini menjelaskan kepada halayak bahwa kebutuhan pengembangan pelabuhan ini bersinggungan dengan adanya korban masyarakat yang pasti akan kena dampak terhadap hunian dan lahan-lahan pemukiman. Sehingga dari LARAP tersebut telah tertata bagus daerah-daerah di mana tempat kita mau relokasi warga di sini untuk diperlukan pengembangan. Selanjutnya kami lewat Kementerian PUPR dan Pemukiman juga mendorong bagaimana penyiapan rumah nelayan. Ini juga kami usulkan sehingga teman-teman warga di sini yang kena dampak terhadap pengembangan ini juga telah kami pikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga rumah nelayan juga akan kami sementara kembangkan. Permasalahan mendasar yang sementara ini kami alami adalah pendangkalan kolam parkir. Saat ini sudah terjadi pendangkalan di kolam parkir. Di sisi kiri setelah kita melihat di sisi kiri ada ruas sungai. Itu ada
mungkin pengaruh sedimen dari atas sehingga Mengendap di pengendapannya. kolam parkir. Nah, kami juga bekerja sama dengan teman-teman di PU mendorong bagaimana Dinas PUPR memformulasi ini untuk diajukan ke Kementerian Pusat, bagaimana ini bisa tertanggulangi. Sehingga ke depan Pelabuhan Tilamuta setelah dikembangkan tertata dengan sedemikian rupa. Juga kami mohon juga kepada Kementerian Perhubungan bagaimana penambahan fasilitas pelabuhan seperti kren dan segala macam yang bisa menggampangkan atau memudahkan bongkar muat barang. Baik. Dan juga insya Allah tahun ini, tahun depan, yang tahun ini sementara dibuat studi AMDAL, Ya. di pelabuhan ini akan ada penambahan sekitar 60 meter Pak. 63. Ya, 60 dan ada penambahan busway sehingga model pelabuhan sekarang yang satu Iya. nanti tahun depan akan terhubung di 2 jalan busway dan trestel. Oke. Nanti Sehingga panjang dermaga juga insya Allah akan. Nah, ini semua sebuah harapan yang menjadi cita-cita kami ke depan hingga jangka menengah dan mungkin juga jangka panjang. jangka panjang ke depan. Saya kira demikian. Nanti saya lanjut ke Pak Saudin dan Pak Hasan terkait juga fasilitas yang ada di pelabuhan ini, statusnya seperti apa saat ini, dan mungkin memang harus ada penambahan bila memang pengembangan terjadi. Terutama tadi sudah jelas masalah yang sedang dihadapi adalah sedimentasi pengendapan di kolam parkir yang semakin hari semakin dangkal, nanti kedalaman untuk bagaimana ini bisa berfungsi dengan baik. Ya, setelah tadi dari Pak Safrudin, saya ke Pak Supandra. Bentuk dukungan dari Dinas PUPR sendiri, Kabupaten Bualemo, apa yang bisa diberikan? Dan kalau kita lihat juga sudah ada masalah di depan mata yang sudah dirasakan, yakni bagaimana sedimentasi yang terjadi di kolam parkir Pelabuhan Tilamuta ini. Pak Supandra mungkin bisa menjelaskan, mungkin sudah ada upaya apa yang dilakukan dan mungkin ke depan ada planning apa untuk juga mendukung upaya pengembangan Pelabuhan Tilamuta Kabupaten Bualemo ini. Silakan Pak Supandra. Baik, terima kasih. Sesungguhnya penanganan sedimen Sungai Tilamuta ini sudah diupayakan sejak tahun 2014. Dari Pemda Kabupaten Bualemo itu sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, beberapa miliar sudah dianggarkan sejak tahun 2014 untuk pembebasan lahan dalam rangka penanganan kanal banjir Sungai Tilamuta. Jadi kanal banjir Sungai Tilamuta ini adalah penyebab utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan di muara Sungai Tilamuta. Sehingga penanganan Sungai Tilamuta ini harus dilaksanakan dari hulunya. Dan Kementerian PUPR sejak tahun 2014 juga sudah melakukan kegiatan yang sampai dengan saat ini kami kalkulasi anggarannya sudah mencapai lebih dari 200 miliar. Tinggal beberapa sentuhan akhir saja yang dibutuhkan di bagian hilir di dekat muara itu perlu ada sedimen trap yang akan menghalangi masuknya tanah sedimen ini. Dan juga setelah itu ada maka segera dilaksanakan pengerukan di muara untuk mengembalikan kondisi semula dengan kedalaman yang standar dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di Desa Bandara. Ya. Jadi demikian untuk dukungannya dan Ke depan, Pak. kedepannya ini sudah melalui pengkajian yang disampaikan oleh Pak Kadis Perhubungan tadi di feasibility study itu kami sudah merumuskan ada tiga rencana, yaitu rencana jangka pendeknya, yaitu yang tadi disebutkan penambahan trestel dan penambahan panjang dermaga. Untuk jangka menengahnya kita harus menyiapkan lahan untuk ekspansi darat. Jadi pelabuhan ini kalau memang dia harus naik statusnya menjadi pelabuhan pengumpul, maka cakupannya juga harus ditambah. Luas wilayah darat ini. Luas wilayah darat ini minimal dia untuk jangka menengah ini kita harus bebaskan kurang lebih 4 hektar, 40.000 meter persegi, sehingga ini juga akan membutuhkan anggaran dan harus ada program relokasi nelayan di sekitarnya. Itulah sebabnya Kementerian PUPR juga kami sudah berikan usulan untuk kiranya bisa menyiapkan perumahan khusus nelayan untuk persiapan relokasi. Ini sudah tertuang dalam rencana LARAP yang
kemarin disusun oleh teman-teman Bapeda. Jadi ini adalah sebuah upaya yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sebetulnya, sehingga segala hal harus dipersiapkan sejak sekarang, dan saya kira hasilnya juga sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah respon dari Kementerian Perhubungan tahun depan itu, kalau tidak salah kami Pak, ya ada 51 miliar yang dianggarkan untuk pengembangan pelabuhan Tilamuta dari Kementerian Perhubungan. Juga tidak lepas dari upaya Pemda Bualemo memperlihatkan komitmennya. Sejauh ini kami sudah mengupayakan seperti tadi penanganan kanal banjir Tilamuta, itu adalah upaya Pemda untuk memberi dukungan terhadap pelabuhan ini. Ke depan juga kami akan memperlihatkan komitmen itu dalam bentuk pembebasan lahan yang ada di sini. Jika sekiranya Kementerian Perhubungan membutuhkan lahan untuk membangun terminal peti kemas misalnya, atau hal yang lebih besar lagi, Pemda Bualemo siap memberikan komitmennya untuk mengambil peran untuk membebaskan lahan atau peran-peran lain yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Jadi di dalam konsep yang disusun oleh Pemda Bualemo itu berangkat dari keresahan Pemda bahwa untuk mengembangkan Bualemo ke depan itu dibutuhkan pintu keluar masuk, ya. Jadi kita sudah punya modal pelabuhan, tapi selama ini tidak ada hal yang cukup signifikan yang kita lakukan, sehingga ke depan kita ditawarkan akan menjadi pusat dari kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini. Maka ini harus kita tangkap. Pemda Bualemo harus mengambil posisi memberi kontribusi yang signifikan, misalnya dengan kita sudah menyiapkan lahan untuk rencana calon kawasan industri seluas kurang lebih 200 hektar. Rencana calon kawasan pusat kawasan industri, jika sekiranya kawasan ekonomi khusus itu diputuskan untuk dipusatkan di Bualemo, maka pemerintah Bualemo sudah menyiapkan lahan milik pemerintah yang luasnya kurang lebih 200 hektar sebagai pusat kawasan industri. Tapi dengan syarat pelabuhan Tilamuta ini harus bisa lebih dikembangkan. Pekerjaan ini dulu yang selesai. Sebab pertimbangannya begini, di antara beberapa pelabuhan yang menjadi pintu masuk ke wilayah Gorontalo ini, pelabuhan Tilamuta memiliki beberapa kelebihan. Kita hanya 5 menit ke jalan nasional. Akses ke sini dari jalan nasional. Ke jalan nasional itu hanya 5 menit kita sudah mencapai jalan nasional. Ini adalah pelabuhan alam yang seperti digambarkan tadi, yang sejak zaman penjajahan dulu sudah dilaksanakan, dan selama ini kita sudah diberi fasilitas tol laut dan lain sebagainya. Hanya saja memang secara dukungan fasilitas masih sangat belum memadai, sehingga para pelaku usaha, misalnya usaha yang komoditas yang ada di sini, misalnya pabrik gula, pabrik sawit, itu mengirimkan hasil komoditas itu malah ke tempat lain. Kami sudah mengajak mereka diskusi, tetapi yang disampaikan bahwa karena pelabuhan Tilamuta masih memiliki keterbatasan fasilitas, sehingga mereka memilih untuk memanfaatkan akses lain ke tempat lain untuk mengapalkan ataupun mengirim hasil-hasil komoditas mereka. Pabrik gula misalnya, mereka mengirimkan berbagai hasil produknya itu tidak lewat sini karena keterbatasan gudang misalnya, atau di sini belum ada ground tank untuk bisa menampung gula cair dan lain sebagainya. Itu kan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, sehingga Pemda Bualemo berpikir ke depan kalau memang ini dibutuhkan, kita akan menyiapkan lahan. Kita akan rehat dulu, kita akan kembali dalam Gorontalo Menyapa setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali dalam Gorontalo Menyapa, topik perbincangan kita pelabuhan Tilamuta menuju kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini masih menjadi topik perbincangan di kesempatan kali ini, dan di segmen sebelumnya saya sudah sempat bertanya ke Pak Hasan begitu. Pak Hasan, status pelabuhan ini adalah pelabuhan pengumpan saat ini ya? Benar. Dan kalau
nantinya cita-cita ini, harapan ini, mimpi ini bisa bukan sekedar mimpi, malah sudah mulai kita eksekusi begitu ya Pak Panda dan Pak Safruddin. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa begitu, apa saja fasilitas yang ada sekarang mungkin, dan tadi apakah gambaran-gambaran disampaikan Pak Safruddin, Pak Supanda juga betul bagaimana kita untuk bisa naik kelas begitu di pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Tilamuta ini Pak Hasan. Silakan bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Memang kalau kita melihat dari kondisi fasilitas yang ada di Pelabuhan Tilamuta ini sendiri Pak, itu memang sangat minim. Oleh karena keterbatasan daripada fasilitas ini, maka kita tidak dapat melaksanakan kegiatan ini secara maksimal. Saat ini fasilitas apa yang sudah ada? Kalau kita bisa lihat di Fasilitas yang ada saat ini itu yang ada baru sebatas lapangan penumpukan Pak. Lapangan penumpukan. Oke. Ya, lapangan penumpukan. Kemudian ada gudang Pak, kurang lebih ada 3 unit Pak. Oke. Terus terminal penumpang sendiri Terminal Pak. penumpang. Iya. Yang memang melihat dari kondisi fasilitas yang ada ini, ketika nantinya kita berupaya untuk menaikkan status, secara otomatis kekurangan-kekurangan fasilitas ini harus kita penuhi. Contohnya seperti alat bongkar muat yang barangkali ini merupakan satu kendala kita, kenapa selama ini kita tidak bisa memaksimalkan kegiatan yang ada. Contohnya untuk wilayah kita sendiri ini, untuk Pelabuhan Tilamuta ini kan dimasuki oleh satu armada, dalam hal ini tol laut, yang memang kapal ini kapal kontainer Pak. Kapal kontainer yang memang membutuhkan kren dalam hal ini untuk mengangkut kontainer sendiri itu ketika bongkar muat kontainer. Iya, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat itu sendiri. Yang selama ini kita menggunakan alat seadanya dengan menggunakan kren yang ada di kapal. Yang sebetulnya memang untuk lebih memaksimalkan itu harusnya kita punya kren sendiri Pak. Kren di pelabuhan. Kren di pelabuhan. Untuk kren ini sendiri Pak, kita sendiri dari kantor unit penyelenggara Pelabuhan Tilamuta sudah berusaha mengusulkan ke Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Cuma memang sampai sejauh ini belum terlaksana untuk pengadaan daripada kren itu sendiri, karena memang ada beberapa kriteria yang harus kami penuhi. Ya, ini yang kami kejar Pak. Harus dipenuhi terlebih. Iya. Kriterianya salah satunya kriterianya adalah, contohnya pemenuhan sertifikat dari operator. Sertifikat operator, iya, yang tersertifikasi Pak. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala kita Pak. Nah, mudah-mudahan saja kita sudah melakukan upaya sebetulnya Pak. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan ini kekurangan-kekurangan itu kita bisa penuhi secara perlahan-lahan Pak. Oke. Jadi tidak hanya fasilitas fisik tapi juga SDM. SDM Pak. SDM iya, juga itu ya, iya. Jangan itulah yang dilupakan saya untuk maksudkan juga Pak, SDM. Disediakan, dipenuhi dan di-upgrade. Iya. Saya ke Pak Safruddin. Pak Safruddin, saya sempat dengar juga bahwa memang anggaran Kementerian Perhubungan dari Pak Supanda sekitar 51 miliar begitu Pak Supanda ya. Luar biasa itu jumlahnya Pak Safruddin, dukungan ini. Apakah itu memang seperti yang dijelaskan Pak Safruddin tadi, pembangunan dermaga yang baru untuk menyambung, atau ada lagi mungkin karena anggaran sebesar itu, apakah memang hanya digunakan untuk membangun dermaga yang Terima baru? kasih. Ya. Pertama saya ingin menjelaskan dulu bahwa Pelabuhan Tilamuta ini sekarang sudah menjadi program strategis provinsi yang sudah masuk dalam ke nasional, di tingkat nasional. Program strategis, oke. Sehingga salah satu program strategis provinsi yang diajukan ke tingkat nasional adalah pengembangan Pelabuhan Tilamuta. Sehingga tahun depan atas hal tersebut kita digelontorkan dana sekitar 51 miliar. 51 miliar. Untuk pertama penambahan panjang dermaga, pembangunan busway,
dan trestel dari Kaswe nyebrang ke dermaga itu ada trestel jembatan. Bisa mungkin lebih sederhana, Aswe dan Peter ini apa, seperti Ya, apa? Kaswe itu adalah jalan titian ke arah dermaga. Oke. Setelah itu ada jembatan ke arah dermaga, itu trestel. Oke. Untuk Setelah itu koneksi dermaga. dari Itulah yang angkanya sekitar 51 miliar. Di samping itu pihak provinsi juga telah mengusulkan pengerukan sisi kiri dermaga. Yang Sedimentasi sementara ini sedimentasinya begitu luar biasa. Sehingga ke depan kalau ini sudah terjadi, maka mudah-mudahan Pelabuhan Tilamuta layak untuk ditingkatkan menjadi pelabuhan yang seperti sama-sama kita idamkan. Sehingga siapapun dan dimanapun kita berada, tetap kalau ingat Tilamuta, ingat Bualemo ya pasti, ingat Pelabuhan Tilamuta. ingat Bualemo, ingat pelabuhannya Ya, gitu ingat ya, Pak pelabuhan. Safrudin. Saya ke Pak Hasan dulu, saya agak penasaran begitu Pak Hasan. Iya Pak. Pengurukan akan sudah dilakukan, pencegahan dengan pembangunan kanal Sungai Tilamuta begitu. Standarnya seperti apa sih Pak Hasan begitu untuk kolam parkir sendiri agar betul-betul ini bisa naik, kita bisa lihat kapal-kapal yang layak untuk menjadi pelabuhan pengumpul atau bahkan pelabuhan utama di Tilamuta ini seperti apa sih kedalamannya ataupun kriteria apa yang harus dipenuhi Pak Hasan? Iya baik, terima kasih. Ya memang melihat dari kondisi kolam pelabuhan yang ada Pak, ini dengan terjadinya sedimentasi, ini tentunya mengurangi kedalaman dari kolam pelabuhan itu sendiri Pak, sehingga mengakibatkan olah gerak kapal tidak begitu leluasa. Olah gerak kapal tidak Iya, leluasa. olah gerak kapal. Makanya insya Allah dengan adanya pengembangan ini yang merujuk nanti pada pelaksanaan pengurukan nanti, dan dengan dilaksanakan pengurukan secara otomatis kedalaman pelabuhan ini akan bertambah, dan tentunya kapal-kapal yang berkapasitas lebih besar tentunya nanti akan bisa merapat, bisa melakukan kegiatan yang tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami dan pemerintah daerah Kabupaten. Idealnya berapa kedalamannya Pak untuk agar bisa kapal-kapal Sebetulnya idealnya, kalaupun berbicara secara teknis Pak, memang kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang di sisi kiri dermaga ini kurang lebih kedalamannya hanya tinggal ada di 2 meteran Pak. tinggal 2 meter? Tinggal Di 2 sisi meter. mana, Pak? Sisi kiri. Sisi kiri. kita ini Pak. Sisi Ketika barat, kita oke. iya, sisi barat. Sisi barat. Sementara untuk di sisi timurnya ini kurang lebih 7 sampai 9 meter Pak. Itu tidak memungkinkan kapal besar untuk parkir Tentunya misalnya. memungkinkan Pak, memungkinkan saja, tapi tentunya ada batas-batas kapal yang bisa melakukan sandar dan kegiatan bongkar muat dengan kondisi kedalaman yang ada sekarang Pak. Kapal-kapal yang melakukan kegiatan di sini itu Pak kurang lebih paling besar di kapasitasnya 6.000 GT Pak. 6.000? Iya, sudah paling besar 6.000 GT. Oke, 6.000 GT. Yang tentunya kalau kita berharap ke depannya kapal-kapal yang lebih besar di atas 6.000 GT ini dapat melakukan kegiatan, tentunya syarat kedalaman dari kolam pelabuhan itu sendiri juga harus terpenuhi. Mudah-mudahan dengan adanya pengembangan pelabuhan ke depan ini dengan dilakukan pengerukan, tentunya kapal-kapal yang seperti apa yang diharapkan itu bisa merapat dan melakukan kegiatan di Pelabuhan Tilamuta. Saya ke Pak Supandra, mungkin lebih ke teknis Pak untuk bagaimana kedalaman ideal ini tercapai begitu, karena kalau menunggu misalnya pengembangan penambahan panjang dermaga kan masih membutuhkan anggaran tadi yang cukup besar 51 miliar tadi. Nah yang paling bisa mungkin dilakukan adalah mungkin itu tadi kan Pak,
pembebasan lahan untuk pengendalian Sungai Tilamuta dan juga pengerukan. Mulai kapan mungkin Pak akan melakukan? Kalau bicara soal pengerukan, sedimen ini kan setiap saat masuk. Setiap saat masuk Setiap saat ini ya. masuk. Hari ini kita keruk, besok masuk lagi. Oke. Jadi padahal biaya untuk mengeruk itu sangat mahal. Sehingga seperti yang saya maksud tadi, tinggal ada satu yang tersisa yang belum dikerjakan oleh teman-teman dari Balai Sungai. Kanal banjir Sungai Tilamuta ini dikerjakan dari hulu. Sekarang tinggal di satu titik saja di hilir yang akan dikerjakan, mungkin insya Allah tahun depan bisa. Tinggal pembuatan satu unit sedimen trap. Jadi sedimen trap inilah yang akan menghalangi masuknya Penahan sedimen. ya, gitu penahan sedimen, sehingga setelah ditahan sedimennya baru dikeruk. Jadi setelah dikeruk sudah tidak ada lagi sedimen masuk. Tapi kalau hari ini dikeruk Dan tidak dibuat belum dibuatkan penahan sedimen. penahan sedimennya, besok ada lagi sedimen masuk. Tetap saja terjadi. Jadi pendangkalannya itu sudah berlangsung bertahun-tahun dengan setelah kita coba ukur 3 cm per tahun untuk area seluas Pendangkalannya 3 cm per tahun. Dengan kawasan seluas kurang lebih 5 hektar di sekitaran area muara Sungai Tilamuta. Jadi di beberapa titik di sepanjang Sungai Tilamuta ini sudah dibuatkan sedimen trap tadi. Tapi kan lahan-lahan di sekitaran kita ini sudah banyak ditanami jagung, sehingga erosi cukup tinggi. Jadi kalaupun di hulunya sudah dibuatkan sedimen trap, tetap saja di bagian hilir sini itu masih ada saja masuk dari perkebunan sekitar sini yang masuk ke badan Sungai Tilamuta, sehingga tetap saja pendangkalan Sungai Tilamuta tetap berlangsung. Sehingga kami sedang mengupayakan dengan pihak Balai Sungai akan dibuatkan sedimen trap di muara sungai, untuk setelah itu baru kita tuntaskan dengan pengerukan. Saya kira ini sudah angka yang sudah cukup lama kita upayakan dan kurang lebih sudah 80% capaiannya, tinggal sentuhan akhirnya saja. Mudah-mudahan dengan upaya ini mampu memberi keyakinan pihak Kementerian Perhubungan bahwa kita memberi dukungan. Mudah-mudahan ini akan mampu meyakinkan Kementerian Perhubungan bahwa dengan adanya ini maka fasilitas yang dibutuhkan tadi bisa diadakan. Kami sempat berdialog pada saat dengan Mappenas dan Kementerian Perhubungan bahwa alasan untuk belum melengkapi fasilitas Pelabuhan Tilamuta itu alasannya adalah karena kapasitas muatan balik dari sini itu yang kurang. Kapasitas muatan balik. Jadi kita diberi kapal, tetapi ketika balik dari Pelabuhan Tilamuta itu hampir tidak punya muatan. Lari kosong gitu sih. Kami menyampaikan bahwa justru sebetulnya terbalik. Kalau fasilitasnya dilengkapi, maka muatan ini akan ada. Sebab kami sudah mengundang seluruh potensi itu ada. Ya, potensi kita sudah kaji. Itu tadi saya menyebutkan tadi ada pabrik sawit, ada pabrik gula, belum lagi bicara soal jagung. Sekarang malah tambah, kita menjadi bagian dari dukungan terhadap IKN. Beberapa waktu lalu kami menyelenggarakan ekonomi bisnis dengan Kabupaten Donggala. Mereka membutuhkan support komoditi dari sini karena Kabupaten Donggala yang berhadapan langsung dengan IKN itu menjadi penyuplai utama ke IKN, sehingga ini adalah hinterland Bualemo yang harus didukung. Nah, kalau kita tidak punya fasilitas, maka komoditas kita itu kita tidak bisa maksimalkan untuk keluar. Sehingga kami menyampaikan ke Bappenas bahwa alangkah baiknya fasilitasnya dilengkapi, Pak, biar kita buktikan bahwa kita punya muatan juga untuk bisa. Bagaimana caranya kita memuat, tapi ketika kapasitas itu tidak ada. Saya gambarkan tadi pengusaha CPO misalnya, mereka lebih memilih untuk membawa muatannya lewat darat, yang itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sebab di sini tidak punya bunkernya, tidak punya ground tanknya untuk menampung CPO. Panjang dermaganya tidak cukup. Ketika kapal sudah mengantri beberapa, itu butuh waktu beberapa lama untuk mengantri. Sehingga itu tadi kami sampaikan bahwa kita butuh fasilitas dulu supaya muatan-muatan kita itu bisa lebih terpenuhi secara standarisasi. Kurang lebih seperti itu Pak, apa yang sudah kami laksanakan. Pak Safruddin, Pak Tija bisa menanggapi bahwa tadi
Pemda itu betul-betul berkomitmen ini, tidak lagi setengah-setengah istilahnya, karena sudah banyak kajian, banyak juga kebutuhan ternyata yang, apalagi kita akan menjadi daerah yang membantu Donggala menjadi penunjang IKN, begitu ya. Nah, Pak Sodin, apakah melihat komitmen ini, apalagi yang dibutuhkan seperti tadi Kementerian Perhubungan sudah menganggarkan misalnya penambahan panjang dermaga, tapi ternyata tidak hanya itu yang dibutuhkan, Pak Sodin. Bagaimana fasilitas juga sangat dibutuhkan karena komoditinya ada. Muatan yang akan dilakukan bongkar muat misalnya atau dikirimkan dari Tilamuta ini juga ada sebenarnya. Nah, bagaimana? Ada kajian atau ada rencana planning ke depannya Pak Sodin dari Kementerian Perhubungan? Informasi yang terakhir seperti apa, Pak? Walaupun area pelabuhan bukan miliknya Pemda, iya, tapi komitmen Pemda untuk mengembangkan kalau diberi kesempatan sampai ke dalam. Sehingga Kementerian Perhubungan begitu antusias menyambut semangat kami. Walaupun di sisi lain beberapa kelemahan seperti kebutuhan BBM bagi kapal-kapal yang datang itu agak sedikit tersendat supply-nya. Kebutuhan BBM kapal-kapal, oke. Sehingga kami telah menawarkan ke pihak swasta, insya Allah bulan depan akan ada yang datang. Mereka siap dengan membangun tangki minyak untuk suplai kapal yang kebutuhannya setiap bulan 100 kiloliter ya, 100.000 liter. 100.000 liter per bulan. 100.000 liter, oke. Ini kan masih disuplai dari tempat lain, dari Bitung dan sebagainya. Nah, kita rencana depo BBM. Pihak swasta tersebut akan meninjau lokasi untuk pembangunan depo. Nah, ini di luar kawasan pelabuhan. Nah, kami dari pemerintah daerah akan mendorong bagaimana mereka akan serius dan kami pun akan menyiapkan lahan untuk itu. Sehingga dengan kesungguhan ini mudah-mudahan kami mendorong dan merangsang teman-teman di Kementerian Perhubungan untuk melihat keseriusan kami, sehingga mereka melihat bahwa inilah mungkin pelabuhan yang patut dikembangkan karena melihat semangat pemerintahannya yang begitu menggebu-gebu. Saya kira itu. Tapi planningnya kan terakhir adalah sudah masuk dalam proyeksi program strategis provinsi yang sedang atau sudah diusulkan sementara diusulkan ke nasional. Sehingga 2023 muncullah berbagai proyek di pelabuhan ini. 2023 nanti sudah akan muncul sudah ada. Dan tahun ini sudah masuk pada survei Renstra. Pak Supanda bisa menambahkan ini proyek-proyek, berbagai proyek ini berarti ada beberapa yang akan kegiatan yang akan dilakukan di sini selain tadi mungkin pengerukan dan pembuatan penahan sedimen misalnya. Baik, jadi memang pihak Kementerian Perhubungan ini kami sangat berharap sekali karena butuh anggaran yang cukup signifikan dan itu pasti tidak disanggupi oleh APBD Bualemo sama provinsi. Kami mengambil peran dari sisi pembebasan lahan, misalnya untuk relokasi masyarakat dan lain sebagainya yang sifatnya lokal, untuk menggugah ataupun meyakinkan pihak Kementerian Perhubungan untuk mau mengembangkan. Contoh misalnya kami harus banyak berguru di saudara sebelah Kabupaten Pohuwato sanggup membangun bandara. Bayangkan bandara itu pasti ratusan miliar. Tolong pelabuhan kami juga, kita punya potensi, kita punya komitmen. Kami juga butuh komitmen dari Kementerian Pemerintah Pusat untuk membangun pelabuhan ini. Jadi dengan apa yang kami upayakan, dengan potensi yang coba kami paparkan, itu mudah-mudahan akan mampu memberi keyakinan kepada pihak pemerintah pusat dalam hal ini. Sebab anggaran yang cukup besar ini pasti tidak akan disanggupi oleh APBD, baik itu kabupaten maupun provinsi. Iya, karena kan memang dasarnya adalah studi kelayakan misalnya begitu kan. Studi kelayakan yang bisa memenuhi harapan semua kepentingan begitu, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga. Nah, sejauh ini Pak Supandra apa sudah pernah melihat bahwa atau sudah dalam pandangan Pak Supandra sendiri bagaimana antusias masyarakat atau inisiatif masyarakat mendengar dengan kabarnya pengembangan sehingga Pelabuhan Tilamuta? Makanya kita memberikan sentuhan itu secara bertahap. Istilahnya kita test case dulu. Misalnya tahun ini sebetulnya Pemda Bualemo
Ya. berencana menambah dukungan 2 unit gudang. Sebab setelah kami studi, gudang yang ada sekarang itu hanya sanggup untuk menampung semen saja. 3 unit gudang Yang sekarang 3 ini. unit tadi. Komoditas lain tidak didukung. Oke, Pak Supanda kita tahan dulu komoditas apa itu dan 2 unit seperti apa Pak Sahrudin. Pak Hasan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Gorontalo Menyapa, kami segera kembali. Pelabuhan Tilamuta menuju kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini masih menjadi perbincangan di Gorontalo Menyapa kali ini. Saya kembali ke Pak Supandra. Berbagai langkah yang dilakukan, salah satunya adalah pembangunan 2 unit gudang tadi Pak, sebelum jeda tadi. 3 unit sekarang ini hanya cukup untuk menampung misalnya hanya untuk semen gitu ya. Nah 2 unit nanti itu akan digunakan atau dimanfaatkan seperti apa Pak Supandra? Seperti tadi, di sini pernah Menteri Menko Ekonomi Pak Airlangga Hartarto pernah melepas ekspor jagung. Dari sini? Dari Pelabuhan Tilamuta. Dari Pelabuhan Tilamuta. Tahun ini juga kalau tidak salah berapa bulan yang lalu. Itu membuktikan bahwa komoditas jagung, boleh kebetulan kalau saya dapat info dari Kepala Dinas Pertanian, kita adalah produsen jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo boleh penghasil jagung tertinggi produksinya. Sehingga saya kira kalau kita siapkan gudangnya, mungkin ini akan membantu menstabilkan harga. Kalau mungkin pasarnya lebih terbuka jagung, bisa jadi ini akan membantu petani untuk menjaga harga jagung tetap bersaing. Kalau misalnya pasarnya terbuka, mungkin selama ini pengiriman jagung agak tersendat, bisa saja, sehingga kita memutuskan untuk memberi dukungan membangun gudang. Ini adalah bentuk test case Pemda. Kalau ini berhasil mungkin akan lebih kasus segitu ya. Mungkin akan lebih besar dari ini sebetulnya potensi kita. Kita juga khawatir jangan sampai seperti kekhawatiran Bappenas kemarin, jangan-jangan setelah dibangun jor-joran lantas tidak bisa, tidak ada apa-apa di dalamnya. Makanya kita bertahap dulu. Kalau ini ternyata bagus kan, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahkan banyak pengusaha yang sudah melirik membangun depo, bahkan sempat ada yang menawarkan silo semen dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk perhatian dan pasti para pelaku usaha ini tertarik. Pasti ada sesuatu yang istimewa di Tilamuta. Hanya saja sekali lagi kita belum punya fasilitas yang memadai. Sehingga inilah berupaya kita benahi pelan-pelan. Mudah-mudahan komitmen ini kita semua punya sudah dari pihak legislatif juga ini sejauh ini sangat mendukung. Kita minta anggaran untuk pembebasan lahan, alhamdulillah disetujui dan lain sebagainya. Karena semua sudah menyadari bahwa Pelabuhan Tilamuta adalah salah satu yang akan menjadi lokomotif ekonomi lokal di Buanemo. Akan menjadi lokomotif ekonomi lokal di Gorontalo. Saya lebih teknis lagi, saya ke Pak Hasan begitu. Pak Hasan, misalnya kalau bicara pengembangan pelabuhan, berarti misalnya kalau bandara kan stepnya jelas begitu misalnya. Runway dulu atau wilayah darat yang akan dibangun terminal misalnya. Nah kalau pelabuhan sendiri bisa digambarkan begitu ke pemirsa juga, ke kami bagaimana step-stepnya jelas begitu, apakah memang penambahan dermaga juga termasuk yang harus menjadi prioritas atau seperti apa Pak Hasan untuk menaikkan kualitas atau kelas dari satu pelabuhan sendiri? Iya baik, terima kasih. Barangkali sangat benar yang Bapak katakan tadi. Memang kunci utama daripada bagaimana status pelabuhan ini bisa naik, yaitu adalah tadi penambahan fasilitas dermaga. Dalam hal ini penambahan panjang dermaga. Sekiranya ke depannya nanti seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis PUPR, tentunya tidak terjadi adanya
antrian kapal yang begitu lama. Nah, tentunya dengan adanya penambahan panjang dermaga ini tentunya dapat memangkas waktu kapal berada di pelabuhan. Nah, memang kalau kita lihat dari seperti bandara Pak ya, itu ada sisi udara, ada sisi darat, ya kurang lebih sama Pak. Kita ada sisi laut, ada sisi darat. Sisi laut dalam hal ini seperti kolam pelabuhan, kolam parkir tadi untuk melakukan olah gerak kapal. Kemudian untuk sisi darat itu ada lapangan penumpukan dan gudang dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak. Dan memang penambahan panjang dermaga terlebih dahulu harus dilakukan. Itu betul? Iya benar sekali Pak. Penambahan panjang dermaga itu memang sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan itu sendiri. Dan saya sangat tertarik ketika mendengar informasi ada pihak swasta dalam hal ini yang berencana untuk membangun depo BBM. Karena memang ini juga menjadi salah satu kendala kita di pelabuhan, ketersediaan BBM, yang memang di saat kita membutuhkan BBM kita masih mendapatkan kebutuhan BBM itu dari depo BBM yang ada di Kota Gorontalo. Jadi suplai BBM saat ini suplai masih BBM kita masih dapat dari depo Kota Gorontalo. Artinya nanti akan dibangun seperti di Kota Gorontalo seperti itu? Ya, saya berharap seperti itu. Begitu istilahnya? Saya berharap seperti itu. Saya berharap seperti itu. Ada khusus untuk melayani depo BBM yang dibangun khusus untuk melayani kegiatan yang ada di pelabuhan. Harapan saya seperti itu. Baik, saya ke Pak Safrudin lagi. Artinya begini Pak Safrudin ya, artinya sudah ada hitung-hitungan ya, yang keluar berapa, itu juga seperti kasarnya yang masuk berapa begitu. Nah, saat ini itu sudah dari ada larap itu seperti apa itu Pak? Mungkin bisa sampaikan bahwa itulah menjadi mungkin patokan utama, yang masuk berapa, yang keluar berapa itu sudah seimbang lah, sepadan nantinya, meskipun anggaran yang besar akan dikeluarkan dan dukungan Pemda yang sangat luar biasa nanti seimbang nanti dengan apa yang disampaikan Pak Supana. Jangan mandek, jangan hanya euforia di awal begitu kita semangat membangun infrastruktur tapi akhirnya tidak digunakan, tidak dimanfaatkan maksimal nanti ya Pak Supana. Apakah seperti itu? Ya, terima kasih. Studi yang sementara dikembangkan dari Larap ini menghitung sejauh mana efek sosial dari sebuah pengembangan kawasan pelabuhan. Efek sosialnya, oke. Sehingga hal yang terpenting dari efek sosial adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang jelas kalau pelabuhan ini akan dikembangkan, diluaskan, maka akan berdampak pada teman-teman warga di sini, huniannya akan terancam. Nah, lewat dokumen tersebut, maka akan dianalisa di mana kira-kira tempat mereka akan dipindahkan, relokasi. Nah, Kementerian PUPR melalui Pak Kadis juga sementara mendorong bagaimana perumahan nelayan bisa segera terwujud di Bualemo, sehingga ini akan terkoneksi. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala dan ini kita dorong terus, dan investasi Pemda terhadap analisis terhadap pengembangan pelabuhan Tilamut ini sudah besar. Nah, kami cukup puas jika kementerian menjawabnya dengan beragam fasilitas. Gitu. Walaupun depo yang, mohon maaf Pak Hasan, depo yang kami maksudnya depo yang kapasitas kecil, yang mungkin hanya mampu mensuplai sampai 100.000 liter per bulan. Jadi saya kira itu yang menjadi masalah. Saya berharap bahwa warga masyarakat di lokasi pengembangan pelabuhan juga mendukung sepenuhnya. Jangan khawatir, karena sekalipun kita digusur, kita akan disiapkan tempat khusus yang memang layak, dan sekaligus berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam konteks pengembangan pelabuhan dari kementerian, provinsi, kabupaten, dan stakeholder sampai swasta bisa mendukung ini, dan mudah-mudahan dengan dukungan ini tidak mungkin hal yang kita cita-citakan akan terwujud. Saya kira itu. Dalam satu pengembangan infrastruktur harus ada efek sosial begitu ya Pak Safrudin, dan kita berharap tidak ada
salah korban. satu pihak yang Ya. apa istilahnya dirugikan Ya. begitu ya, atau menjadi pihak yang tidak menerima manfaat dari pengembangan ini. Nah, tadinya ada di lokasi, sekitar lokasi ini akan direlokasi. Ada rencana apa Pak Supandra untuk efek sosial ini betul-betul tidak menjadi masalah baru, tapi semua manfaat ini diterima oleh semua kalangan, kepentingan bersama ini betul-betul dirasakan, Pak Supandra? Itu juga bagian dari apa yang sudah kami kaji tahun ini. Di dokumen LARAP itu kami mendapat kalkulasi butuh investasi sebesar kurang lebih 65 miliar. 65 untuk 60 miliar untuk membayar lahan yang menjadi ekspansi darat pelabuhan, wilayah darat tadi, oke. membangun kembali resettlement, relokasi kembali pelabuhan nelayan, termasuk membayar kerugian non materi mereka. Misalnya ada usaha mereka yang harus hilang ketika mereka direlokasi, itu sudah dihitung oleh hasil kajian LARAP tadi, sehingga kami mendapatkan angka 65 miliar. Saya kira ini angka yang sepadan dengan apa yang kami inginkan. Misalnya kita harus mengeluarkan 65 miliar, misalnya itu dalam jangka yang tidak 1 tahun lantas kita siapkan. Tetapi kami berharap dengan pengorbanan ini juga akan bisa dijawab dengan feedbacknya. Bisa menjadikan pelabuhan kita ini minimal tidak harus seperti Bitung juga, tetapi paling tidak ini akan mampu membawa ekonomi Bualemo itu menjadi lebih baik lagi. Oke. Kita sudah mengkaji aspek-aspek ekonominya. Kalau seandainya ini bisa dikembangkan, ini mungkin akan memberi dampak kepada petani jagung, akan memberi dampak kepada usaha-usaha yang sudah ada di sini juga, karena kami tahu persis bahwa transportasi paling murah itu adalah lewat laut. Iya, kita ketahui bersama transport paling paling murah itu adalah lewat laut, sehingga bagi pelaku ekonomi ini sangat penting. Saya kira itu yang menjadi kata kunci kami, gimana harus membuka pintu masuk dan keluar Bualemo itu lewat pelabuhan. Ini mungkin salah satu harapan penting kami di Kabupaten Bualemo, bagaimana harus meningkatkan daerah ini lebih baik, ya salah satunya lewat. Apakah di dokumen LARAP juga itu sudah ditentukan target selesai kapan, Pak Supandra? Ya, jadi karena sifatnya perencanaan, maka butuh keputusan para pemangku kebijakan untuk mengeksekusi. Bisa saja ini adalah dokumen yang memberi arah untuk para pengambil kebijakan. Karena tentu saja kalau mau dieksekusi, alokasi anggarannya harus dengan pihak legislatif misalnya. Oke. 65 miliar untuk ukuran Kabupaten Bualemo cukup besar, sehingga ini perlu direncanakan bagaimana pembiayaannya. Tahun ini kita sudah buktikan bahwa dengan beberapa rencana kami sudah dijawab oleh Kementerian Perhubungan dengan 51 miliar. Iya. Mudah-mudahan dengan ke depan lagi bukan apa, akan lebih cepat lagi progresnya. Saya ke Pak Saudin kembali sebelum saya ke Pak Hasan lagi. Sekecil apapun progres, tetap adalah sebuah progres, begitu kan? Pak Supandra juga tadi menyampaikan bahwa ya tidak seharus langsung seperti Pelabuhan Bitung, tapi tetap kita harus ada progres. Pak Saudin, progres paling dekat mungkin apakah progres paling dekat tadi penambahan perpanjangan dermaga, atau ada lainnya yang mungkin langsung bisa dilihat oleh masyarakat sekitar terutama? Jadi pengembangan pelabuhan ini, khususnya Pelabuhan Tilamuta, merupakan sebuah tantangan, juga sebuah harapan dan peluang. Terbukti tahun depan kita akan melihat mungkin tampilan baru dari dermaga Tilamuta. Akan ada perwajahan baru di sini. Ada wajah baru dari Tilamuta. Apalagi semua stakeholder, khususnya provinsi, justru menetapkan ini sebagai sebuah kawasan strategis yang dikembangkan oleh provinsi yang diusulkan ke pusat. Karena juga masuk dalam KEK Teluk Tomini tadi. Apalagi KEK Teluk Tomini. Nah, sehingga saya dan kami semua sangat berharap bahwa Pelabuhan Tilamuta hari ini dan besok pasti ada perkembangan, apalagi dengan adanya beragam upaya. Mudah-mudahan statement kita semua menjadi pernyataan yang bisa membangkitkan semangat juga teman-teman pengambil keputusan. Kita sudah berada di akhir dialog Gorontalo Menyapa, dan khusus untuk Pelabuhan Tilamuta ini tentunya saya ingin minta lagi garis besar sedikit kesimpulan yang bisa disampaikan masing-masing, Pak Hasan, Pak Saudin, dan Pak Supandra,
dimulai dari Pak Hasan terlebih dahulu. Apa yang akan disampaikan kembali garis besar dalam diskusi kita kali ini, Pak Hasan? Singkat, silakan. Ya baik, terima kasih. Tentunya dalam hal ini yang bisa saya garis bawahi, semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, tentunya dalam pengembangan pelabuhan Tilamuta ke depannya, ini tentunya akan segera terwujud dan insya Allah mudah-mudahan tidak akan mengalami kendala. Kalaupun ada kendala itu bisa teratasi. Dan saya dalam hal ini mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertemuan kita pada hari ini. Tentunya ini bisa dilihat oleh hal layak banyak. Kiranya bagaimana antusiasme dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kita sendiri selaku pelaksana, dalam hal ini selaku otoritas yang ada. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama ini akan segera terwujud, dan barangkali itu yang Terima kasih, menjadi harapan terbesar kami. Pak Sarudin, Terima singkat kasih. Pak, ada yang bisa disampaikan. Berkembangnya pelabuhan Tilamuta bukan cuma sekedar harapan kita semua, tetapi lebih khusus mungkin anak cucu kita yang lebih berharap bahwa ke depan mereka akan lahir dengan sebuah keadaan bahwa opak-opak mereka sudah meninggalkan hal-hal yang positif bagi mereka. Ada legasi, Saya kira ini. warisan. Legasi. Ya. Baik, Pak Sarudin. Silakan Pak Supanda. Baik, bagi saya upaya Pemda sejauh ini itu sudah menjadi sebuah komitmen bersama, mau siapapun pemimpinnya nanti, siapapun tokoh-tokohnya, saya kira pelabuhan Tilamuta adalah milik bersama yang harus dikembangkan. Adanya konsep tawaran untuk menjadi pusat kawasan ekonomi khusus adalah bonus bagi kami. Sehingga ada ataupun tidak KEK itu, pelabuhan Tilamuta bagi kami sudah mutlak harus dikembangkan. Tidak ada pilihan lain bagi kami, jalan yang paling masuk di akal untuk membangun kemajuan Bualemo. Salah satunya adalah dengan pelabuhan ini. Alhamdulillah jika KEK ini benar-benar bisa ada di Kabupaten Bualemo, ini akan lebih memperkuat lagi posisi pelabuhan Tilamuta sebagai pintu masuk ke Provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih Pak Supanda, terima kasih Pak Sarudin, terima kasih Pak Hasan yang sudah bisa berbincang bersama kami dalam Gorontalo Menyapa kali ini. Dan pemirsa, demikian Gorontalo Menyapa, pelabuhan Tilamuta menuju kawasan ekonomi khusus Teluk Tomih ini semoga tidak hanya menjadi mimpi, tapi kita lihat sudah berbagai langkah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lainnya untuk mewujudkan pelabuhan Tilamuta menjadi pelabuhan yang lebih baik lagi. Saya Budi Muda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Sarudin.